Halo Bidikers. Jepang menjadi salah satu negara yang sangat ditakuti di masa lalu. Keterlibatan di Perang Dunia Pertama dan Kedua adalah bukti nyata negara ini sangat disegani. Bahkan negeri matahari terbit melakukan penjajahan di sejumlah negara termasuk Indonesia. Lantas seperti apa perbandingan kekuatan militer Jepang versus Indonesia di masa sekarang? Mari kita bongkar. Kenangan buruk pada era penjajahan Jepang masih terus diingat oleh bangsa Indonesia. Walau peristiwa kelam ini sudah berlangsung puluhan tahun lalu, namun di masa sekarang, kedua negara sama-sama menyampingkan era penjajahan. Baik Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan yang sangat harmonis. Terbukti dengan terjalinnya hubungan bilateral, baik di bidang politik, ekonomi, hingga pendidikan. Tapi kedua negara tetap berkompetisi demi menunjukkan siapa yang terbaik. Misalnya di bidang militer. Dari data Global Firepower, kekuatan Jepang berada di urutan kelima dari 140 negara. Indeks kekuatan negara matahari terbit 0,1599 sejak Maret 2021. Jepang berada di bawah India, China, Rusia, dan Amerika Serikat yang menempati posisi puncak. Sementara Indonesia berada di peringkat 16 dari 140 negara. Tanah air mendapat indeks kekuatan 0,268 per Maret 2021. Kalau dipikir-pikir, posisi ini lumayan tinggi bagi Merah Putih. Apalagi Indonesia mampu melampaui negara sekelas Israel yang berada di posisi 20 dengan indeks kekuatan 0,3464. Walau begitu, Ibu Pertiwi masih kalah dari matahari terbit dalam segi indeks kekuatan. Lantas bagaimana dengan pertarungan jumlah militer Jepang dan Indonesia? Walau Jepang berada di urutan kelima, menurut data Global Firepower, tapi militer negeri Sakura ternyata memiliki kekurangan. Salah satunya dari jumlah personel militer, baik darat, laut, bahkan udara. Secara umum, Tentara Nasional Jepang bernama Japan Self-Defense Force, disingkat JSDF, total kekuatan pasukannya berada di angka 319.000 personel. Terdiri dari 250.000 personel aktif, 55.000 personil cadangan, dan 14.000 personil paramiliter. Jumlah ini tergolong sangat kecil mengingat populasi Jepang sangat melimpah, yakni berada di angka 125.507.472 juta jiwa dan menempati posisi 11 sebagai negara terpadat di dunia. Dibandingkan dengan Indonesia, jumlah personil militernya sangat besar. Tentara Nasional Indonesia atau TNI totalnya 1.080.000 dari semua marga. Terdiri dari 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 personil paramiliter. Di masa depan, personil TNI diyakini akan terus bertambah, mengingat perekrutan putra dan putri bangsa ke jalur militer terus dijalankan tiap tahun. Apalagi warga negara Indonesia kini menjadi komponen cadangan TNI atau bisa direkrut ke dalam militer andai terjadi situasi darurat. Keputusan ini tertuang dalam peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Bayangkan saja, populasi bangsa Indonesia berada di urutan 4 secara global dengan total penduduk 271.349.889 jiwa per Januari 2021 menurut data Wikipedia. Dalam kondisi darurat, warga sipil bisa menjadi tentara cadangan sebanyak 130.842.919 personil menurut data Global Firepower. Jadi tak bisa dipungkiri kalau jumlah personil Nusantara menang telak dari Jepang. Tapi, bagaimana dengan kekuatan darat Jepang versus Indonesia? Alat utama sistem senjata atau alutsista menjadi salah satu rujukan bagi Global Firepower untuk menilai kekuatan militer negara. TNI Angkatan Darat sendiri memiliki koleksi tank tempur utama sebanyak 332 unit. Di antara tank tangguh ini adalah KMW Leopard 90 Light Tank,
hingga KMW Leopard 2RE MBT, hingga tank Marder buatan Jerman. Ada juga tank buatan dalam negeri bernama Pindad Harimau. Sementara Angkatan Darat Jepang yang bernama Japan Ground Self-Defense Force, pasukan ini dibekali tank utama dengan total 1.004 unit. Di antaranya tank Leopard 2 buatan Jerman dari T-90 Main Battle Tank buatan Rusia. Ada juga deretan koleksi tank Angkatan Darat Jepang buatan dalam negeri. Salah satunya adalah MBT Type 10 buatan Mitsubishi Heavy Industries yang baru saja diperkenalkan pada Mei 2020. Walau TNI AD kalah jumlah, paling tidak masih bisa menyaingi Jepang dalam segi produksi tank buatan dalam negeri. Sementara kendaraan lapis baja TNI Angkatan Darat berjumlah 1.430 unit. Deretan lapis baja ini diantaranya Dosan Tarantula 90 yang berasal dari Korea Selatan. Ada pula kendaraan lapis baja TNI Angkatan Darat buatan dalam negeri. Salah satu yang paling populer bernama Anoa. Kendaraan ini bahkan digunakan PBB untuk misi perdamaian di sejumlah negara. Selebihnya, TNI Angkatan Darat punya artileri self-propelled sejumlah 153 unit, artileri derek 366 unit, dan 66 roket. Kalau Angkatan Darat Jepang, alutsista lain yang dimiliki kendaraan lapis baja dengan total 5.500 unit. Selebihnya adalah artileri self-propelled 214 unit, artileri derek 480 unit, dan 99 proyektor roket. Dari catatan ini, Indonesia sejatinya harus terus berbenah dengan menambah jumlah kekuatan tempur di lini darat. Nah, bagaimana dengan pertarungan sektor udara Jepang versus Indonesia? Jepang sendiri memiliki angkatan udara bernama Japan Air Self-Defense Force. Total koleksi pesawat yang dimiliki sebanyak 1.480 unit dari berbagai jenis dan tipe. Terdiri dari 256 unit pesawat pencegat, 17 pesawat serangan khusus. Angkatan Udara Jepang juga dibekali berbagai macam pesawat tempur buatan dalam negeri. Di antaranya Mitsubishi X2 Shinshin, Kawasaki T4, atau Mitsubishi F-15G. Koleksi pesawat lainnya terdiri dari 61 pesawat transportasi, 437 pesawat latihan, 199 helikopter serang, 162 pesawat misi khusus, dan 552 helikopter. Hal ini berbanding jauh dengan koleksi TNI Angkatan Udara yang hanya mengoleksi 458 unit pesawat dari berbagai jenis. Pesawat tempur misalnya hanya ada 41 unit. Di antara pesawat ini adalah Sukhoi Su-30 buatan Rusia, T-50 Golden Eagle buatan Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Kalau pesawat khusus berjumlah 38 unit, salah satunya adalah F-16 buatan Amerika Serikat. TNI Angkatan Udara juga memiliki 64 pesawat pengangkut atau yang biasa disebut Hercules. Sementara pesawat latih berjumlah 109 unit, pesawat misi khusus 17 unit, armada tanker 1 unit, helikopter 188 unit, dan helikopter serang 15 unit. Lagi-lagi, militer Angkatan Udara kita harus kalah dari Jepang. Ups, tapi kamu nggak perlu khawatir. Soalnya TNI memiliki banyak pasukan elit yang ditakuti dunia. Ada Kopassus, Kopaska, Paskas, dan masih banyak lagi. Pasukan elit kebanggaan tanah air ini bahkan telah meraih banyak prestasi berskala internasional loh. Kalau Jepang, salah satu pasukan elitnya bernama The Amphibious Rapid Deployment Brigade, disingkat ARDB. Pasukan ini terakhir aktif pada Perang Dunia Kedua. Tapi, karena ketegangan Jepang dengan China di Laut China Selatan 2018, makanya pasukan ini kembali diaktifkan. Lantas bagaimana dengan pertarungan laut Indonesia versus Jepang? TNI Angkatan Laut memiliki 282 armada laut dari berbagai jenis. Masing-masing kapal frigate 7 armada, diantaranya frigate kelas Ram atau frigate kelas Maestrail anti kapal selam. TNI Angkatan Laut juga dibekali kapal kelas Corvette sebanyak 24 armada, kapal patroli 179 armada, kapal perang angkut 10 armada, dan kapal selam 4 armada. Sebelumnya TNI Angkatan Laut memiliki 5 kapal selam, tapi 1 armada dinyatakan tenggelam beberapa waktu lalu. Sedangkan Angkatan Laut Jepang yang bernama Japan Maritime Self-Defense
memiliki total armada laut 155. Kalau dirinci, masing-masing 37 kapal penghancur, 6 kapal korvet, 20 kapal selam, 4 armada pengangkut helikopter, 6 kapal patroli, dan 21 kapal perang. Angkatan Laut Jepang juga dibekali berbagai jenis pesawat patroli khusus laut. Salah satunya adalah Lockheed P-3 Orion buatan Amerika Serikat. Bahkan, sejumlah pesawat patroli buatan dalam negeri pun dimiliki. Salah satunya Kawasaki P1 pabrikan Kawasaki Aerospace Company. Siapa yang gak kenal nama pabrik ini? Secara total armada TNI Angkatan Laut memenangkan pertempuran laut karena banyaknya kapal patroli. Hanya saja Angkatan Laut Jepang unggul dalam jumlah armada selam dan armada pengangkut helikopter. Nah, dari data ini, kedua negara sejatinya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bagaimana menurut kamu?